Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa rahmatul abrar wa amadana bimadadihi al-wafir fid darain amin. Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau berkata di dalam kalamnya, kanu radhiyallahu ta'ala anhu la yadkhuluna fi syai' bi nufusihim walakin min Allah wa billah. Kanu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka itu orang-orang yang soleh, para walinya Allah, itu la yadkhuluna fi syai'in bi nufusihim. Mereka tidak masuk terhadap sesuatu bi nufusihim dengan keinginan mereka sendiri. Walakin, terus apa yang membuat mereka bergerak di dalam menjalankan sesuatu? Walakin minallah, tapi semata-mata karena hal tersebut adalah dari Allah, wabillah, dan karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang soleh itu semuanya, apapun itu aktivitas mereka tidak akan mengerjakannya karena mereka pengen. Justru orang-orang dulu tuh ketika mereka melatih hawa nafsunya, mereka pengen apa? Ditolak sama mereka. Misal hawa nafsunya pengen minum air es, tidak minum air es. Bukan berhari-hari, bertahun-tahun tidak minum air es. Pengen makan daging, sengaja tidak makan daging. Pengen apa nafsunya tidak? Justru tidak dituruti. Sehingga mereka itu tidak masuk di dalam satu hal kecuali dari Allah dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang kemarin kita bahas ya, orang-orang yang soleh itu pasti mereka kalau mau apa-apa minta musyawarah dulu ke para wali, ke orang yang dekat sama Allah. Karena mereka para wali itu wasilah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tanya, misalnya mau nikah, kita minta istikharah sama mereka. Kita minta pendapat mereka, kita minta arahan mereka, kita minta istikharah mereka. Bagaimana ini? Bagus apa enggak? Karena mereka dekat sama Allah. Sehingga kita mudah-mudahan termasuk ya di dalam hal tersebut, minallah wa billah. Wah, mereka itu luar biasa. Sampai salah seorang di antara mereka, ya salah seorang aulia itu dikatakan diberi nasihat oleh gurunya, ya la tudhir nafsak, jangan kamu itu menampakkan dirimu sampai Allah Ta'ala sendiri yang menampakkan dirimu. Maksudnya jangan orang itu kemudian pengen nampak, misalnya pengen terlihat soleh, pengen terlihat alim, pengen terlihat jabatannya tinggi, pengen terlihat pintar dan seterusnya, sampai Allah Ta'ala sendiri yang menampakkan dirimu. Sampai dalam hal berbicara pun, dalam hal berceramah pun, mereka itu nunggu izin. Terlebih di tempat-tempat yang istimewa ya. Misalnya seperti di Hadramut, itu di tempatnya Nabi Allah Hud alaihi wa ala Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di makamnya Nabi Allah Hud itu ya, di acara nanti ada yang memberikan nasihat. Itu yang memberikan nasihat tidak sembarangan. Kalau tidak ditunjuk oleh orang-orang yang besar, tidak bakal mau. Dikisahkan Habib Umar bin Hafid itu, tahu kan ya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika beliau masih muda, itu diceritakan oleh Habib Bakri Al-Hamid ketika di Syekh Hud, makam Nabi Allah Hud, Habib Umar diperintah oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini wali besar. Kalau sama Habib Abdul Qadir ini keponakan Misan. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu keponakan sepupu dari Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini wali besar, wali kutub dikatakan. Wali kutub. Beliau ini
tiba-tiba memerintahkan Habib Umar untuk berceramah. Habib Umar yang pada waktu itu sangat muda sekali, beliau kaget. Bukan berarti menolak, cuman ini perintah yang luar biasa. Ceramah di mana? Di Syi'ib Hud. Wah, ternyata karena Habib Umar ya gitu langsung ditegasi sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kum ya takalam hadza amr minas salaf. Berdirilah dan ceramahlah, ini perintah daripada para salaf. Jadi tidak main-main ya. Jadi itu Habib Umar ceramah itu karena apa? Perintah daripada salaf-salaf. Jadi minallah wa billah. Semata-mata dari Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal masafah baudat bainal auliya was sahabah. Hanya saja jaraknya itu jauh antara derajatnya para sahabat dan derajatnya para wali. Selain zaman mereka berbeda jauh, derajat mereka pun tidak bisa kita sandingkan, tidak setara. Ibarat orang mau nimbang itu kapas sama batu misalnya, tidak seimbang. Dari awal sudah tidak seimbang. Sampai dikatakan paling tingginya makom para wali, ya wali kutub yang paling tinggi, itu derajatnya belum sampai derajat sahabat yang paling bawah dikatakan. Sahabat ini semuanya mulia ya. Tapi kalau bisa ditingkatkan itu yang paling bawah, itu jauh lebih tinggi dibanding paling tingginya makomnya para wali. Sehingga karena ada jarak tersebut, faju'ilatil karamat jabran lima fatahu min qurbil mutaba'ah atamah. Sehingga karena keduanya ini golongan orang yang istimewa, yang satu sahabat Nabi, yang satu para aulia, yang mereka menjadi mulia pun karena jalurnya Nabi SAW. Akhirnya karena yang satu ini bisa ngikut Nabi secara sempurna, ya apa ini ya, ketemu Nabi, melihat Nabi, dengar dari Nabi, bisa tanya jawab sama Rasulullah SAW, sholatnya di belakang Rasulullah, duduknya sama Rasulullah. Ya, bisa mencium tangan Nabi SAW. Tapi para aulia tidak hidup di zamannya Nabi, sehingga Allah Ta'ala menjadikan untuk para wali tadi itu yang dinamakan dengan al-karamah, yaitu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya itu. Jadi apa itu karamah? Karamah itu sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang menyalahi daripada adat kebiasaan. Entah itu pindah ke tempat dengan jarak yang singkat, ya, entah itu terbang misalnya, bukan sulap tapi ini ya karamah, bentuk pemuliaan Allah. Dan banyak sekali karamah tadi itu. Allah menjadikan kepada para wali itu karamah semata-mata untuk menambal apa yang tidak mereka dapatkan daripada ikut kepada Nabi SAW yang sempurna. Ya ini tidak sampai kayak sahabat gitu. Fa'inna minan nas man yaqul, karena sebagian daripada orang, kata Imam Ibn Athaillah, orang yang memiliki aliran yang tidak betul sehingga memiliki suudzon kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, sebagian di antara mereka menyatakan, inna minal awliya lahum karamat, innal awliya lahum karamat. Para wali itu mereka ada karamahnya. Mereka ada karamah daripada diri mereka. Wa sahabah lam yakun lahum dzalik. Tapi coba kita lihat sahabat. Ada enggak yang keluar karamah misalnya? Ya, kalau cerita para wali kan kita sering dengar ya. Kalau sahabat, kita dengar enggak? Ada tapi. Ya, beberapa sahabat sebetulnya ada. Di antaranya kayak bagaimana itu sandalnya Sayyidina Bilal suaranya kedengeran oleh Nabi SAW. Ya, kemudian bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, dengan tangan kirinya mendobrak pintu Khaybar, yang mana pintu tersebut tidak bisa diangkat ya, didorong oleh 40 orang yang dembal-dembal. Jadi 40 orang yang badannya besar tidak sanggup. Sayyidina Ali bukan pakai dua tangan, pakai satu tangan. Satu tangan pun tangan kiri. Karamah ini, ya. Karamahnya apa? Beliau. Cuma memang tidak banyak sampai kepada kita karamahnya sahabat. Lah, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu,
Bal kanat lahum karamat azimah, kata Imam Ibnu Athaillah. Loh, jangan keliru, mereka para sahabat itu mereka punya karomah-karomah yang luar biasa. Yaitu apa? Bisuhbatihim lahu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan mereka memiliki nisbah sebagai sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu karamatin a'zamu minha. Loh, memang ada bentuk kemuliaan yang melebihi daripada bisa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu tidak sembarangan ya, para sahabat itu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, maka Allah pun pilih orang-orang yang dekat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sembarangan, sahabat Nabi itu orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perkataan mereka, perbuatannya mereka itu jadi syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apa syariat kalau tidak ada sahabat? Ya. Ini ada sahabat yang tanya, Rasulullah jawab, jadi syariatnya. Ada sahabat yang kayak gini, sama Rasulullah dinasihati, dapat kita apa? Syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian tadi itu mencaci sahabatku. Ya. Lau anfaqa ahadukum, ya. Seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Ya. Misalnya ada orang, kata Rasulullah, berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Maka hal tersebut ma balagha dzalik, maka hal tersebut tidak setara dengan setengah daripada mudnya mereka yang mereka sedekahkan. Jadi satu gunung Uhud itu sudah sebanding dengan satu mud yang mereka berikan. Kalau sahabat berinfak satu mud, wala nasifa, kata Rasulullah, bahkan setengah mud saja yang mereka infakkan itu jauh lebih besar nilainya dibanding selain sahabat yang berinfak satu emas, ya gunung Uhud tadi itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya Allah fi ashabi, hati-hati lo ya, hati-hati, jangan main-main sama sahabat-sahabatku. La taj'alhum gharadan ba'di, jangan jadikan mereka para sahabatku itu sasaran cacian kalian setelah aku wafat nanti. Hati-hati, jangan mencaci sahabatku. Faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum, barang siapa yang mencintai mereka para sahabat, maka orang yang cinta para sahabat itu mencintai mereka karena saya. Wa man abghadhahum, kata Rasulullah, dan barang siapa yang membenci sahabat, siapapun itu, fa bi bughdi ya abghadhahum, maka mereka telah membenci para sahabat karena kebenciannya kepadaku. Karena kalau orang cinta sama Rasulullah, pasti cinta sama sahabatnya. Benci sama Rasulullah, berarti benci sama sahabat. Ada orang benci sama sahabat, berarti itu tanda di dalam hatinya ada kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada riwayat yang lain menyatakan, man adzam faqad adzani, barang siapa yang menyakiti mereka, maka dia telah menyakiti saya. Ya, apa orang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mereka itu tidak main-main. Dia bisa bayangkan ya, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa. Selain kemuliaan, mereka itu berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, darahnya untuk Nabi, hartanya untuk Nabi, nyawanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, cinta kepada sahabat, cinta kepada aulia Nabi, kepada aulia. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.